penyembahan. Waktu tadi pagi saya menyiapkan buat Heavenly Realm pagi hari ini, Tuhan cuma ingatkan satu di Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Pagi hari ini mari sekali kita minta Tuhan untuk memampukan setiap kita, menguduskan setiap kita sekali lagi untuk menerima wadah yang lebih besar lagi. Tuhan, sekali lagi Tuhan, pagi hari ini kami mau datang Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Syakaranamaya sakaranamaya sokororo. Tuhan, sekali lagi kami mau angkat setiap hati kami mau bawa setiap hati kami Tuhan pada pagi hari ini. Syakaranamaya Hiaranamaya syakarana. Tuhan,
lagi kita naikkan. Tuhan ini setiap kami. Biar terbuka setiap tingkap-tingkap langit. Tuhan Engkau Bapa yang rindu mencurahkan semua yang terbaik bagi umat-Mu. Biar tidak ada satupun penghalang yang bisa menahan semua berkat yang dari surga-Mu.
rumah, dari keluarga demi keluarga. Karena namamu yang ditinggikan, namamu yang bertata atas setiap keluarga kami Tuhan. Syakana raba shodododododododod. Mari lepaskan haus dan lapar lebih lagi. Mari lepaskan kerinduan lebih lagi. Karena daripada mula segala sesuatunya, Engkaulah sumber sukacita, Engkaulah sumber kehidupan, Engkaulah sumber berkat, Engkaulah sumber kekuatan. Biar setiap kecapi sekali lagi dipetik di hadapan-Mu. Setiap kecapi ucapan syukur, kecapi cinta, kecapi keintiman-Mu Tuhan. Holy Spirit come. Mari Roh Kudus, buat setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan pagi hari ini. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus. Mari alirkan yang baru. Mari alirkan nada-nada surga yang menyembuhkan.
Mari Roh Kudus alirkan nada-nada ilahi-Mu. Kami rindu mengenal Engkau lebih lagi. Shakana Ramo Shadade Kia Ramo. Biar pagi hari ini ada sayap kesembuhan. Biar pagi hari ini ada sayap terobosan. Biar pagi hari ini ada banyak hati yang ditarik untuk datang kepadamu lebih lagi, Tuhan. Sampai cerita nanti kami adalah menyatu denganmu. Sampai cerita nanti kami adalah mencari ruang-ruang rahasia-Mu. Turunkan ampun-ampun surga-Mu, Tuhan, membasahi setiap tanah yang kering dan haus. Shakana raba shekene reba, Shakana raba sampai Engkau menjadi kekasih buat jiwa kami. Terima kasih Tuhan Roh Kudus buat pagi hari ini. Buat kami sungguh mempersiapkan hati kami, roh, tubuh, dan jiwa kami untuk masa yang tidak akan pernah ada lagi, Tuhan. Ini masa yang terajaib, masa kegenapan dan kelimpahan. Buat kami limpah di dalam roh, tubuh, dan jiwa kami. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan Tuko Jos. Oke, shalom. Apakah suara saya cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas. Thank you, pertama-tama thank you buat Cinita, Michelle, Kak Holmes, semua Cia, semua tim yang ada. Ini pertama kalinya ya saya ikut di Heavenly Realm yang doa subuh. Saya kaget yang ikut hampir 200 orang. Saya baru pertama kali ikut Zoom yang isinya ratusan gitu ya. Biasanya kalau doa pagi Zoom isinya cuma 4 orang, 20 orang gitu paling banyak. Cuman ini 200, luar biasa saudara, orang-orang yang setia. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar untuk mempersiapkan diri saat kita masuk ke masa Daud dan Salomo. Seperti itu, kita semua mau masuk ke masa Daud dan Salomo gitu ya. Sebenarnya ada perspektif lain yang kita bisa bahas, kita bisa share, yaitu begitu bangsa Israel masuk ke dalam masa Daud dan Salomo,
hal pertama yang mereka inginkan adalah mereka pengen keluar dari masa Salomo. Kalau saudara baca di Alkitab, begitu Salomo mati, begitu Raja Salomo mati, hal pertama yang diinginkan rakyat adalah turunkan pekerjaan kami. Jadi ternyata masa Salomo itu bukan masa yang mudah, tapi itu masa yang berat, masa kerja keras. Gitu. Tapi saya nggak akan ngomong berat-berat dan pahit-pahitnya. Sekarang kita ngomong yang enak-enaknya dulu gitu ya. Dan kita ngomong yang santai-santai dulu. Kalau enggak nanti saudara, wah saya nggak mau masuk ke masa Salomo deh. Udah miskin aja udah enak. Nah gitu ya. Jadi saya mau ajak untuk kita belajar dari sisi yang lain. Mari kita langsung belajar di Yohanes 15 ayat yang pertama. Kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana waktu kita masuk ke dalam masa Daud dan Salomo. Yohanes 15 ayat yang pertama. Ini satu ayat yang akan saya pakai buat pembuka. Mungkin terkesan bercanda, terkesan nggak serius. Tapi kalau saudara baca di Alkitab, akulah pokok anggur yang benar. Yesus itu pokok anggur. Tapi Bapa itu siapa? Pengusaha. Bapak kita bukan pendeta, saudara. Bapak kita bukan full timer. Bapak kita di surga bukan pemain keyboard, bukan WL. Bapak kita di surga bukan pembicara di Zoom gitu ya. Bapak kita itu pengusaha, pekerja. Ini kebanyakan saudara kan di sini pekerja ya, pekerja. Di Alkitab ditulis Yesus pokok anggur, tetapi Bapak itu pekerja. Bapak itu pengusaha. Coba sekarang saya minta setiap saudara jangan ngeliatin saya, jangan bengong gitu ya. Bangun ya. Saudara, Bapak kita ini selalu bekerja di Alkitab ditulis. Bapak kita ini pekerjaannya bukan pendeta, bukan pendoa syafaat. Bapak kita itu pengusaha. Nah sekarang saudara udah punya kerjaan belum? Saudara udah punya hal yang saudara kerjain belum? Kemarin di doa 15 jam, Burut share. Bagaimana kau bisa masuk ke dalam masa Daud dan Salomo menerima semua kelimpahan kalau kamu aja nggak punya pekerjaan? Saudara, saya akan memulai dengan kalau engkau mau masuk ke dalam masa Daud dan Salomo, mulailah dengan engkau punya pekerjaan. Wah, di sini saya lihat ada Bu Emilia udah pakai helm Gojek ini. Saya lihat udah mulai ngojek berarti ya pekerjaannya ya, kalau saya bisa katakan. Ini bekerja nih. Dari jam 4 pagi udah kerja. Nah, itu adalah orang-orang yang seperti Bapak kita di surga loh. Nggak peduli kerjaannya apa. Tapi yang pertama saya akan mulai dengan, apakah saudara sudah menjadi seperti Bapakmu di surga? Yaitu seorang pengusaha. Nanti kita akan belajar lebih dalam. Tapi semua dimulai dengan, apakah engkau sudah punya hal untuk engkau kerjakan? Nah, saya ini kan punya seorang kakak. Saya ini punya seorang kakak yang juga adalah seorang pengusaha. Satu hal yang saya lihat paling terlihat dari kakak saya, dan juga para pengusaha-pengusaha lain adalah mereka nggak pernah cukup puas dengan pekerjaannya. Seperti yang kemarin saya katakan, mereka ini nggak pernah kenyang dengan pekerjaannya. Mereka ini selalu punya kelaparan yang luar biasa. Kakak saya itu udah punya tambak udang. Kakak saya punya restoran. Kakak saya ini punya kandang ayam. Saya lupa ada 4 atau 5. Kakak saya itu punya pabrik sumpit. Kakak saya itu punya beberapa usaha-usaha lain yang sampingan, termasuk ngurusin kapal tongkang. Kapal tongkang itu dia renovasi atau apa tuh bahasanya, diperbaiki sama dia. Sekarang dia masuk ke dunia celup kain. Gitu. Saya udah bilang kalau sampai kamu investasinya berhasil, sekarang pokoknya Mahanaim kalau beli kain, batik kain sama kamu gitu. Saya udah bilang. Tapi dia ini nggak pernah puas. Gitu. Saya punya teman, punya sahabat. Dia buka siomay babi. Dia buka nasi goreng babi keliling. Wah, perbabian ya. Dia punya ini, punya itu. Dan dia bilang, saya itu setiap hari tidur jam 3 pagi. Kenapa? Otak saya itu mikir terus. Apa yang bisa saya kerjain? Nah, apalah kita yang katanya hamba Tuhan ini, katanya bekerja di ladang Tuhan, jadi pendoa aja udah puas. Wah Pak, saya ini pokoknya udah doa Pak. Dari jam 8 pagi sampai 5 sore. Saya udah cukup Pak. Nah itu tuh yang masalah. Itu yang masalah. Yang pertama saya mau minta setiap saudara, jadilah pengusaha yang terus lapar. Mari open mic sebentar, bilang aku akan terus lapar.
Aku Aku akan terus lapar. Aku akan terus lapar. Dan ditulis, Kaleb itu luar biasa. Kaleb itu umur 80 tahun. Tapi dia nggak pernah cukup kenyang. Sampai dia selalu katakan, kasih aku tempat yang paling susah. Kasih aku raksasa yang paling besar. Kasih aku gunung itu. Mereka ini kasihan. Adik-adik yang baru-baru ini, mereka nggak bisa perang. Kasih aku yang paling susah. Itu terus lapar. Saudara, yang pertama saya mau minta setiap saudara, kalau engkau mau masuk ke masa Daud dan Salomo, sebelum nanti kita masuk ada berapa? 8 poin, ada 6 poin. Ada 6 poin. Tapi yang pertama, untuk saudara masuk ke masa Daud dan Salomo, jadilah pengusaha-pengusaha. Orang-orang yang terus lapar, orang-orang yang nggak pernah puas, orang-orang yang nggak pernah cukup. Saya nggak tahu sekarang penghasilan saudara berapa. Mungkin di sini ada yang tadi ya tukang ojek. Mari, saudara punya kelaparan. Saya nggak mau cuma jadi tukang ojek. Saya akan nyimpan uang saya. Nanti saya bisa beli motor satu lagi. Maka di bawah saya ada pemuritan tukang ojek. Sampai saya punya 10 tukang ojek di bawah saya. Wah, keren juga ya. Setelah itu saya punya 100 tukang ojek. Dari situ saya akan launching bukan Gojek, tapi Go Mahanaim. Wah, misalnya gitu ya. Dan saya akan benar-benar buka Gojek yang harganya lebih fair, lebih adil. Jadi uangnya nggak masuk ke perusahaan, tapi masuk ke rakyat kecil. Misalnya semuanya ya. Jadi ayo terus lapar, ayo terus lapar. Nah, tapi hari ini saya mau ajak untuk kita sama-sama belajar tentang apa yang harus kita lakukan waktu saudara terima duitnya. Nah ya, tadi yang pertama, saudara kunci untuk kita masuk ke masa Daud dan Salomo. Kunci supaya kita benar-benar masuk ke dalam masa kelimpahan. Ayo bekerja dan ayo terus lapar. Saudara jangan ngomong ke saya kalau saudara masih pengangguran. Saudara harus punya pekerjaan dan ayo terus lapar. Banyak orang tuh masalahnya punya gaji 2 juta udah cukup sih. Masalahnya banyak orang punya penghasilan berapa? 3 juta itu udah cukup. Ini saya mau kesaksian. Ini kesaksian yang jelek ya. Ini kesaksian yang jelek. Kemarin doa di 15 jam, kita dipaksa untuk beriman sekali lagi. Kita dipaksa untuk beriman, untuk menghasilkan uang. Di otak saya itu langsung gini, waduh gimana mau menghasilkan uang ya? Saya ini tahun ini baru selesai nabur. Saya baru keluar ratusan juta buat bangsa-bangsa. Saya baru keluar ratusan juta buat pelayanan di GWR. Masa iya saya dipaksa buat nabur lagi ratusan juta? Nah itu tuh mental block. Itu tuh sesuatu yang buat saya nggak bisa lapar. Saya merasa cukup. Saya itu mungkin per bulan itu puluhan juta. Tapi kemarin saya ditegur sama Bu Nita. Kalau belum ratusan juta di duit rekening, itu kamu salah di hadapan Tuhan. Ada yang salah dalam hidupmu, dalam hidup saya. Saya bilang betul. Masalahnya saya itu uang puluhan juta saya udah bingung mau diapain saudara. Ya selain buat pelayanan ya. Selain buat pelayanan. Mau beli apa bingung. Sisanya saya habisin buat pelayanan. Buat bikin beasiswa, bayarin orang kuliah. Mulia sekali ya. Sisanya buat GWR, beli alat nari baru, bikin properti baru, bikin jubah baru, bayarin ini sekolah, bayarin ini. Karena buat saya kayak nggak butuh duit segitu banyak. Tapi kemarin saya juga ditegur sama Bu Nita. Ayo terus lapar. Jatah saya ratusan juta per bulan. Mungkin nanti di tahun depan, tahun 2026, jatah saya miliar, saudara. Terus lapar. Mari terus lapar. Ini muka-mukanya aja. Ya, saudara saya melihat kenapa Bu Nita suka frustrasi sama saudara. Saya paham sekarang. Oke, nggak apa-apa ya. Kita lanjut lagi. Oke, sekarang apa yang harus kita lakukan waktu saudara terima uang? Siapa yang siap terima uang? Angkat tangan. Oke, saudara siap terima uang ya. Apa yang harus saudara lakukan waktu benar-benar kelimpahan, miliaran itu datang ke setiap saudara? Saya mau buka dengan satu kesaksian. Ini kesaksian yang saya selalu bawa kalau saya lagi sharing tentang ini. Suatu kali saya tanya ke anak murid saya, kalau kamu punya uang 2 miliar, kamu mau pakai buat apa? 2 miliar, saudara. Dan dia bilang, Pak, saya ini sayang sama Tuhan dan pelayanan. Saya akan kasih ke pelayanan 1 miliar. Karena buat saya, Tuhan segalanya. Oke, 1 miliar ya kamu kasih buat Tuhan. Iya kok, oke. Terus apa? Setelah kamu 1 miliar, terus kamu apa lagi? Saya itu dari dulu punya mimpi mau punya mobil Ferrari kok. Oke, jadi kamu 1 miliar, kamu kasih buat saya, buat Tuhan, buat pelayanan, buat gereja. 1 miliarnya beli Ferrari. Anggaplah dapat ya 1 miliar.
Oke, udah selesai. Berarti duitmu sekarang nol. Udah cukup kok. Saya buat Tuhan, Tuhan segalanya, dan Ferrari supaya saya senang. Oke, cukup. Sekarang saya mau tanya, kamu punya garasi rumah nggak? Saya tanya. Oh enggak kok, saya tinggal di gang. Nah terus mobil Ferrarimu kamu parkir di mana? Ya depan gang. Oke, itu minggu depan, ban sama spionnya hilang, itu saya bilang. Oke, sekarang kamu punya duit nggak buat bayar bensin? Oh enggak dong kok, kan saya orang miskin kok. Oke, berarti mobilmu juga nggak bisa jalan ya. Terus tahun depan, kamu harus bayar pajak kira-kira mungkin 30 sampai 50 juta untuk pajak mobil Ferrari. Kamu punya duitnya nggak? Punya uangnya nggak? Nggak kok. Oke, berarti dalam 1 tahun Ferrarimu disita sama bank. Maka duit 2 miliar habis seketika. Nol. Artinya apa? Apakah dia punya kemampuan untuk mengelola? Enggak. Sekarang ibarat saya ngasihin Elion atau Miel uang atau kunci motor atau kunci mobil. Itu artinya saya sayang atau saya jahat? Jahat. Kalau saya biarin Miel nyetir mobil atau Elion nyetir motor, saya bukan sayang. Saya jahat. Nah, uang itu seperti kunci motor, kunci mobil. Atau mungkin supaya lebih gampang, uang itu seperti pisau. Di tangan saudara, pisau itu bisa buat masak. Pisau bisa buat motong daging. Tapi di tangan Elion, anak umur 3 tahun, pisau bisa menyakiti dirinya. Itu uang. Kalau saudara nggak belajar, maka berapapun uang yang diberikan dalam hidupmu, itu akan seperti pisau yang akan menyakiti engkau. Nah, hari ini kita mau belajar secara teknis saja, ada 7 poin ternyata. 7 poin, begitu saudara terima uang, apa yang harus saudara lakukan? Saudara siap belajar ya pagi hari ini? Yang pertama, kita buka di 1 Timotius 6 ayat 8. 1 Timotius 6 ayat 8 dan 9 dan 10. Nah, ini adalah ayat yang saudara perlu mulai saat engkau pertama kali terima uang. Oke, saya akan bacakan. Asal ada makanan dan pakaian, cukup. Saya akan stop di sini dulu. Saudara, pertama sebelum engkau terima uang atau waktu engkau terima uang, ngomong ke jiwamu. Cukup nak, cukup. Ini ada tren lebaran 2025. Saya bacakan ya. Tren lebaran 2025, HP baru tak terbeli, sewa iPhone jadi solusi. Oke ya. Jadi jiwa kita ini nggak pernah cukup. Kalau saudara tahu lebaran, semua orang pulang ke rumah orang tuanya, mereka harus pamer. Mereka harus show off. Mereka harus tunjukin, gue tuh sekarang udah kaya. Tapi karena nggak bisa beli, mereka sewa. Ini apa? Hatinya tuh nggak pernah cukup. Di jiwanya ini nggak cukup. Dan saudara pikir uang akan bisa menunjukkan kalau engkau cukup. Pertama, ngomong ke jiwamu. Cukup. Waktu engkau terima uang, biaya kehidupanmu tuh jangan naik. Itu yang pertama. Banyak orang itu duitnya nambah, pengeluarannya juga nambah. Saudara paham ya? Sekarang saudara hidup 2 juta, saudara hidup nih. 2 juta ya per bulan. Terus saudara, iya Tuhan, aku bertobat. Aku sepakat, aku mau jadi besar. Tiba-tiba saudara dibawa naik sama Tuhan, gajimu 10 juta. Pengeluarannya jadi berapa? Ikutan 10 saudara. Tiba-tiba kredit HP baru. Tiba-tiba kredit motor. Itu ya, saya suka lihat para pelayan Tuhan. Selama ini naik motor tuh udah bahagia. Begitu diberkati dikit, ganti mobil. Nah itu kan langsung. Ganti mobil, mobilnya juga yang boros lagi. Pokoknya knalpotnya dimodif supaya bunyinya berisik, lebih boros, bensinnya nggak apa-apa. Yang penting kelihatan orang kaya gitu katanya ya. Katanya gitu. Nggak bisa. Sebelum saudara mulai diberkati Tuhan, ngomong ke jiwamu, cukup dulu. Saya punya teman, kelihatanlah dia lagi punya duit atau enggak. Kalau dia punya duit, pasti ganti handphone, ganti tablet, Samsung paling baru lah, Apple paling baru lah, ganti mobil. Tapi kalau miskin, kalau lagi mepet dia langsung nggak ganti handphone dan langsung Pak Jos ada pinjaman uang nggak Pak Jos? Nah ini nih orang-orang seperti ini. Sampai hari ini dia kalau ketemu saya, karena saya omelin ya, dia suka nyembunyiin HP-nya saudara.
Tapi kan saya pinter gitu ya, jadi saya tahu aja. Handphonenya ganti tekak-tekok. Ganti handphone yang paling baru tuh. Sekarang berapa sih? 30 juta ya. Handphone yang Samsung Fold itu. Kenapa? Jiwanya nih perlu ditopang dengan mamon. Kayaknya pakai pakai handphone yang kotak itu dia nggak bisa gitu. Dia perlu handphone yang bisa kebuka gitu. Kayaknya bukan pakai laptop terbaru tuh nggak bisa. Pada saya ngomong, emang lu ngerti pakai laptop? Lu kan gaptek. Iya nih, gue juga nggak bisa pakai ini. Yang penting kalau buka keren lah gitu. Kamu tahu emang itu seri apa? Nggak tahu. Pokoknya ini paling mahal aja di toko. Ini nih, sebelum saudara terima kelimpahan, ngomong dulu ke jiwamu. Cukup. Cukup. Saudara sekarang hidup dengan gaji 4 juta. Saudara hidup nih. Waktu saudara diberkati Tuhan, tiba-tiba saudara dapat 15 juta, 30 juta. Pengeluaranmu tetaplah 4 juta. Tetap. Jangan nambah. Handphone baru, baju baru, itu tidak perlu. Sisanya uangnya dipakai untuk apa? Baru kita masuk ke tahap-tahap selanjutnya. Oke, saudara masih siap belajar? Ini masih subuh sebabnya ya. Saudara masih siap belajar ya. Ingat, poin yang pertama, cukup. Cukup. Belajarlah cukup. Oke, masuk yang poin 2. Begitu saudara dapat uang, ingat, cukup. Nggak usah beli kebanyakan, nggak usah beli baju baru, kemeja baru, sepatu baru. Nggak usah, nggak perlu. Tutup semua hutangmu dulu. Setelah itu kita masuk nafkahi keluarga. Ya, kita ditulis PPT-nya ada ya. Oke. 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang apa? Tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi apa? Seisi rumah. Orang itu murtad. Lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Begitu saudara dapat transfer of wealth. Yang pertama cukup. Jangan nambah biaya kehidupan. Gak usah nambah apapun. Handphone baru nggak usah. Laptop baru nggak usah. Mobil baru nggak usah. Cukup dulu. Setelah itu apa yang harus saudara lakukan? Perhatikan keluargamu dulu. Seisi rumahmu dulu. Saudara nggak mau dibilang orang murtad kan? Saudara nggak mau dibilang orang tidak percaya kan? Orang tidak beriman? Rawat keluargamu dulu. Coba nih. Saudara, saya mau ngomong buat yang tadi jadi WL. Michelle ya. Sama singernya tadi siapa? Cia. Begitu kamu diberkati Tuhan. Kondisi keluargamu sekarang kayak apa? Kalau kamu pergi ke bangsa-bangsa, tapi orang tuamu masih tinggal di gubuk, makan masih susah, kamu itu murtad dan tidak beriman. Begitu kamu punya uang, begitu kamu punya berkat, beda kalau ditugasin ya. Oke, kamu harus berangkat. Nah, itu kan tugas. Tapi kalau kamu punya uang dan kamu tidak pelihara keluargamu, itu murtad hukumnya. Itu kamu lebih parah dari orang yang tidak beriman. Jadi apa yang harus kamu lakukan begitu kamu terima uang? Misalnya nih, tiba-tiba Michelle dapat penghasilan baru. Tiba-tiba Michelle kerja, jualan baju dari Cina. Tiba-tiba penghasilannya 100 juta. Dan oh iya Pak, saya mau menghidupi rumah singgah. Tapi mama papamu susah makan. Itu kamu bersalah di hadapan Tuhan. Rawat keluargamu dulu. Ini kalau saudara dapat uang tambahannya. Ini kan ceritanya kita dapat transfer of wealth nih. Dapat miliaran. Tiba-tiba Cia dapat transferan 100 miliar per bulan. Wah kok saya cinta sama Bunita kok. Jadi saya mau kasih 100 miliarnya buat. Ini pribadi ya, bukan pelayanan ya. Ini kan pribadi, kita ngomong pribadi. Saya mau ngasih semua buat Bunita. Itu kamu lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Rawat kokohmu dulu. Nikahin kokohmu dulu ya. Kokohmu mau nikah masih mikir itu. Kamu rawat kokohmu dulu. Kamu rawat mamahmu dulu. Aduh, mamahmu ini udah kuliahin kalian susah-susah. Oke mah, karena aku punya 100 miliar. Sekarang mamah butuh apa? Aku mau rawat mamah. Beliin mama rumah. Beliin mamah ini dulu. Rawat, pelihara keluargamu dulu. Para orang tua di tempat ini. Jangan ngomong, saudara orang beriman. Kalau anakmu sekolah aja, saudara nunggak. Ini saya lagi urusin ini. Ada salah satu jemaat, mamahnya menikah 4 kali, saudara. Mamahnya menikah 4 lagi, ini tahun ini baru menikah. Lupa umur dia. Tapi anaknya bayar sekolah aja nggak dilunasin.
Menikah bisa, tapi ngerawat anak nggak bisa. Itu murtad hukumnya. Lebih parah dari orang tidak beriman. Ingat, begitu engkau diberkati, ada uang tambahan. Rawat dulu keluarga. Anak-anakmu, kalau saudara tahu ada keluargamu yang sakit, ini kan tulisannya gini ya, apalagi seisi rumah. Jadi levelnya seisi rumah dulu, baru sanak saudara. Rumahmu gimana? Kalau rumahmu oke, semua udah makmur, kayak saya nih, sekeluarga oke, sekeluarga sudah makmur, keluarga saya gimana? Keluarga besar saya gimana? Oke, Bevis, AL, karena itu saudara kandung saya kan. Baru keluarga yang lebih jauh, saya punya keluarga dari papa saya, ada Jeremy, ada Evan. Kalau mereka semua sudah bisa hidup, oke, berarti baru saya bisa masuk ke fase yang selanjutnya. Oke, nomor 3. Oke, yang pertama tadi cukup dulu. Nggak usah nambah biaya hidup. Begitu saya dapat transfer of wealth, nggak usah aneh-aneh. Nggak usah upgrade nggak jelas. Wah, laptopnya baru, rumahnya direnovasi. Udah, cukup dulu. Nafkahi keluarga yang kedua. Setelah saudara lihat, oh mama saya udah makmur, kokoh saya udah menikah, udah punya rumah sendiri. Nah, gitu ya buat Cia. Oke, saudara bisa masuk ke fase-fase yang selanjutnya. Saudara, fase yang ketiga, nabung. Ini saya langka ngelihat orang Mahanaim nabung. Oke, saya mau nanya dulu nih. Di tempat ini, di Zoom ini, siapa yang jujur tidak punya tabungan? Boleh angkat tangan. Setiap bulan selalu habis. Oke, angkat tangan jujur. Oke ya, kan? Semua angkat tangan kan? Saya pernah ketemu seorang full timer. Dan dia bilang, Pak, kesusahan sehari cuma sehari, Pak. Jadi gaji saya di akhir bulan tanggal 30 terus dienolin, Pak. Wah, ini orang beriman sekali ya. Jadi dia bilang, pokoknya gaji saya, berkat saya itu harus habis supaya di akhir bulan nol, Pak. Nah, ini saudara lebih parah dari binatang. Kita baca sama-sama ya. Hai pemalas, pergilah pada semut. Ya, binatang ya. Semut itu kan binatang kan. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Oke, kenapa ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanan? Oke, kalau saudara nggak punya tabungan, saudara lebih parah dari semut. Atau saya bisa katakan, saudara lebih parah dari binatang. Boleh dong? Bisa ya? Kalau saudara nggak punya tabungan di musim panas, saudara nggak punya tabungan di musim dingin, musim panen, saudara lebih parah dari serangga. Saudara lebih parah dari binatang, lebih parah dari semut. Punya tabungan. Waktu saudara terima uang, coba sisihkan uangmu untuk belajar nabung. Nanti nabungannya buat apa? Nanti kita belajar. Belajar nabung, saudara. Saya ini berkali-kali disuruh Tuhan untuk nabur. Yes, saya taat. Tapi kalau enggak, kalau Tuhan enggak suruh secara spesifik, habiskan tabunganmu. Saya tuh punya tabungan, saudara. Seberapapun saya nabur, misalnya nih, oh ya buat pelayanan sekian belas juta, oke, buat GWR sekian puluh juta, maka sisanya itu saya bilang oke, ini meskipun jalan-jalan tadi ya, menafkahi keluarga, makan, anak-anak saya suka makan, istri saya suka jalan-jalan, setelah menafkahi keluarga, sampai mbak-mbak saya semua saya kasih uang jajan, saya sendiri, saya tetap harus punya tabungan. Bendahara saya tahu, Kojos ini meskipun kelihatannya uangnya dikit, tapi dia punya uang tabungan yang satu lagi. Yang dia umpetin di bawah bantal kalau kata orang-orang. Itu apa? Tabungan. Saya nggak mau dibilang lebih parah dari serangga. Saya punya tabungan. Meskipun itu, Pak, saya cuma bisa nabung 100.000 per bulan. Nggak apa-apa. Makanya tambahin tadi ya di poin nomor 1 banget. Lapar. Punya kelaparan untuk saudara upgrade. Ayo belajar nabung. Saya suka banget, saya mungkin promosi dikit ya. Ada namanya sekarang bank digital. Bank digital. Di handphone itu sekarang ada. Saudara bisa pakai Blue. Blue itu punyanya BCA. Blue itu punya BCA. Terus saya rada lupa. Ada Bank Jago. Itu punya apa ya? BNI ya? Atau apa tuh? Banyak lah. Pokoknya bank digital tuh banyak. Enaknya apa bank digital? Saudara bisa kendaliin di handphone. Saudara bisa kunci. Jadi saudara nggak bisa pakai nih. Benar-benar saudara nggak bisa pakai selama 6 bulan. Itu saudara bisa. Kalau saya sendiri pakainya Genius. Itu dari SMBC. Gitu ya, SMBC. Dan memang dari dulu udah pakai Genius.
Uangnya bisa saya tabung, memang nggak banyak bunganya. Bunganya mungkin cuman berapa? 4,5% ya atau 3,5%. Tapi pokoknya itu nggak boleh diutak-atik. Dan saya taruh di situ, udah saya kunci. Atau saya taruh di obligasi. Atau saya taruh di pasar saham. Saya kunci 6 bulan. Supaya saya nggak bisa utak-atik. Atau saya beliin emas. Dan setelah itu saya taruh. Supaya saya juga nggak bisa utak-atik. Itu apa? Nabung. Ya, kita ditulis sebab kita nggak tahu musim apa yang terjadi di depan. Belajar, saudara harus punya tabungan. Oke, saudara masih bisa belajar? Masih siap belajar? Selanjutnya adalah apa? Investasi. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-8. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3, baca masing-masing. Berikanlah bagian kepada berapa? 7, bahkan 8 orang. Karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang terjadi di atas bumi. Apa yang akan terjadi atas bumi? Ya, menurut saya ini dahsyat sekali. Ini ayat yang luar biasa sekali. Kalau saudara baru punya satu usaha, saudara harus tambahin sampai 7 sampai 8 usaha. Kalau saudara di sini ada yang pengusaha, siapa nih? Di sini ada yang pengusaha nggak? Boleh nggak ada yang angkat tangan? Oh, Bunita ya? Wah, kalau Bunita sih. Oke, Bunita boleh nanya nggak? Bunita, sumber usahanya sudah berapa bidang, Bunita? Hari ini berapa ya? Enggak terlalu. Maksudnya begini, ada banyak yang karena permintaan, Pak. Jadi tiba-tiba minta buat seragam, tiba-tiba Oke, minta. boleh. Ya, jadi Itu dihitung seperti juga, Ci. Dihitung juga buat seragam. Oke, pelayanan pasti, unit care. Ada berapa total kira-kira? apa? Kira-kira ada berapa? Oh iya, terus Kalau dihitung. yang itu perkebunan stevia, 3. Apalagi? sekolah usaha. 4. Sekolah 4. Apalagi? Iya, melayani perusahaan-perusahaan, Pak, untuk doa. 5. Apalagi? Apalagi? Kalau belum 7 sampai 8, berarti Iya. masih PR. Oke. Kalau belum 7 sampai 8, masih PR. Nah, saya mau tunjukin apa yang saya kerjain ya. Ini saya izin buat putar kameranya. Oke. Ini bagian yang saya pegang, saudara. Gitu ya. Ini kelihatan nggak? Oke ya. Ini ada trading udang, pabrik tusuk gigi, kandang, restoran, sekolah di sini, ada batik, Mahanaim, BMN, ada panti asuhan. Ya, kali ini pemuritan ya, bagian pemuritan. Ada tea custom, ada penari, ada hotpot di Sunter, ada sawit, ada klinik. Saya punya klinik, saudara. Meskipun jauh di Batam, tapi saya punya sahamnya. Selin Bay, terus apa lagi? Satpam, saya unit Satpam juga. Saya punya restoran di Manado sama di Kendari. Saya punya PT. Ya, Rock pasti. Ada PT yang lainnya. Dan total kalau saya hitung-hitung ya pastinya udah lebih gitu ya. Pastinya udah lebih dari 7 dari 8. Tapi apakah itu sudah efektif? Menurut saya juga belum. Saya masih mau tambah-tambahin lagi. Saya berharap setiap saudara minimal loh. Ini minimal. Kalau tadi kan kalau saudara nggak mau lebih parah dari orang murtad. Saudara nggak mau lebih parah dari serangga. Ya kan? Tadi kan? Kalau ini adalah tips dari siapa? Raja yang paling kaya di dunia, Salomo. Kalau saudara mau jadi raja paling kaya di dunia, saudara harus minimal punya penghasilan dari 7 sampai 8 bidang. Kalau saya bisa ceritakan mungkin kalau bidang, satu saya bidang restoran. Itu menurut saya salah satu yang paling banyak. Itu belasan juta atau ya puluhan. Itu puluhan juta per bulan. Saya punya pameran yang saudara tahu berapa kali pameran di ICE. Ini bulan Agustus kalau nggak salah di Jogja. Pameran. Saya punya kontraktor. Cuman lagi vakum tapi baru mau mulai dijalanin lagi. Saya punya kandang ayam. Saya punya investasi di pabrik tusuk gigi. Gitu, pabrik tusuk gigi. Saya punya restoran aja sebenarnya udah banyak ya. Restoran aja udah banyak. Saya punya ini lagi. Sawit, tapi masih proses perizinan dan belum ditanam.
gitu, tapi masih on progress gitu, klinik dan lain sebagainya, resto-resto. Saya punya usaha baju, ya ini belum dimasukin juga tuh. Saya punya usaha baju yang bikin sendiri dan beberapa usaha-usaha lain yang dadakan-dadakan per event gitu ya. Tapi itu apa? Itu ya aliran berkatnya dari situ. Oh iya, tambah lagi ya pelayanan pasti ya. Ada khotbah, ada punya sekolah dan lain sebagainya. Tapi itu bidang. Saudara paham bidangnya. Kalau restorannya sendiri udah 6, tapi itu baru satu bidang itu, bidang restoran. Nah, sekarang saudara punya berapa bidang? Maaf, tadi yang ojek, Ibu Emilia, itu baru satu bidang, Bu. Tukang ojek. Kurang 6 PR-nya. Kurang 7 bahkan supaya sempurna. Nah, semua teman-teman, semua saudara yang ada di tempat ini, panggilan penuai dan semua yang hadir, minimal punya 7 bidang. Coba cari. Pak, saya tukang ojek, Pak. Tapi saya mau tambah, saya mau jual baju. Oke, ngomong ke Bunita, Bunita, kalau saya mau jadi reseller atau dropshipper untuk jual baju gimana? Kalau saya mau marketingin ini gimana? Itu gimana? Sampai saudara punya 8 bidang. Itu panjang lagi. Intinya saudara harus punya 8 bidang. Bukan saudara jadi pekerjanya semuanya. Mungkin saya bahas sedikit, tapi saudara harus jadi investornya. Saudara harus jadi yang punya bisnisnya. Saya restoran itu saya nggak ngurusin. Klinik apalagi, saya bukan dokter gitu ya. Tapi saya investasi. Saya investasi di situ. Oke, itu nanti next kita belajar lebih dalam. Oke. Barulah kita masuk selanjutnya. Investasi kemana? Saudara investasi di kerajaan surga. Di Alkitab ditulis Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan. Tuhan yang akan membalas. Jangan lupa, tetap ada investasi di bidang yang paling penting. Makanya menurut saya Salomo itu berhenti di 8 bidang. Kenapa? Orang yang ke-9 pasti Tuhan. Yang paling sempurna, yang paling atas, paling penting, itu Tuhan. Saudara harus taruh. Saudara harus tabur. Saudara harus tabur. Di Alkitab ditulis di 2 Korintus 9 ayat 6, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, yang menabur banyak akan menuai banyak. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan. Pak, saya ini hidupnya miskin, Pak. Jadi saya nggak bisa nabur, Pak. Nggak mungkin. Nggak bisa, saudara. Menabur adalah bagian. Saya suka sedih. Orang yang bilang, Pak, saya mau berkelimpahan, Pak. Tapi nabur tuh kasihnya gopean, cepean, saudara. Nggak bisa. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tetap saudara harus berani untuk namanya nabur. Pak, terus gimana Pak caranya kita untuk membagi tadi semua persenan-persenan tadi? Nah, setelah ini nanti kita bahas persenannya ya. Tapi ingat, saudara harus tetap taruh nabur. Saudara harus tetap nabur. Saya percepat sedikit. Nomor 6, Amsal 13 ayat 22. Siapa yang mau disebut orang baik? Nah ya, saya mau disebut orang baik. Orang baik meninggalkan warisan. Saudara mau disebut orang baik? Tinggalkanlah warisan. Simpen uangmu untuk anak cucumu. Saudara nggak mau saudara disebut hamba Tuhan. Wah, revivalist. Tapi saudara nggak disebut baik. Saudara harus punya tabungan untuk anak cucumu. Kak Holmes harus punya tabungan untuk Sharon. Tabungan itu macam-macam. Bisa dalam bentuk tabungan kuliah. Memastikan anak-anakmu kuliah di tempat yang baik. Bisa tabungan apa? Tabungan nama baik. Bisa tabungan apa lagi? Ya pasti uang, rumah, harta. Ya jangan handphone. Kalau handphone tuh saudara beli, buka dari kotak juga harganya udah turun. Harganya udah nggak jelas. Belilah emas buat anak cucumu. Saya pernah dikasih emas sama nenek saya ya, Bu Yusak hari itu. Itu apa? Itu semua adalah warisan orang baik. Dan yang terakhir pasti perpuluhan, saudara. Ya, kita ditulis Maleakhi 3 ayat 10. Persembahkanlah persepuluhan, supaya Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat. Jadi nanti waktu Ibu Maya, Ibu Milka mendapat uang 1 triliun. Ingat, yang pertama, 10% itu pasti buat perpuluhan. 10% itu pasti buat perpuluhan. Jangan dikurang-kurangin. Kalau saudara 10% buat 1 juta itu gampang 100.000.
Tapi saudara pernah nggak perpuluhan dari 1 miliar? Itu 100 juta saudara. Itu 100 juta. Itu banyak juga gitu ya. Tapi ingat 10% perpuluhan. Lalu kalau saya katakan 20%-nya itu tabungan. 20%-nya tabungan. 30% itu investasi atau cicilan yang menambah aset. Jangan cicilan HP. Jangan cicilan mobil. Jangan cicilan yang nggak jelas. Cicilan yang nambah aset. Cicilan yang nambah bidang tadi, investasi. Saya suka ngomong ke anak-anak youth. Ini saya lagi mau buka resto lagi nih. Ada yang mau masuk nggak di saya? Masuk aja 10 juta, 15 juta. Nanti saya hitung kamu punya saham 10%. Gitu. Tapi itu apa? Belajar. Jangan minta ke saya ya, minta sama pemimpin saudara masing-masing. Gitu. Michelle palakin Bunita. Bunita punya lagi dapat orderan dari mana? Oh, order dari pabrik. Boleh nggak Bunita, saya pijetin Bunita deh, tapi dapat 10% ya, gitu. Itu caranya gitu. Artinya apa? Kamu udah punya bidang baru, Michelle. Gitu. Kamu udah punya bidang baru, bidang supply baju ke pabrik-pabrik. Biaya investasinya pakai pijet, pakai waktu. Nah, itu caranya gitu. Saya mulai dengan gitu. Saya mulai dengan nyetirin kokoh saya khotbah. Aku nyetirin kamu khotbah, tapi PK-nya buat saya. Nah, ini kan kalau sama kakak sendiri, pajaknya tinggi ya. Tapi saya mulai dengan situ kok. Saya mulai dengan itu. Saya nyetirin kakak saya tidur. Begitu selesai khotbah, saya terima amplopnya. Gitu. Meskipun ujungnya kakak saya ternyata dapat amplopnya banyak. Saya cuma dikasih 1, karena deal-dealannya 1, saudara. Tapi itu apa? Itu contoh menambah aset dan investasi. Dan 40%-nya untuk kebutuhan. Tapi ingat, saudara nabur dari 40% ini. Contoh, saudara ini punya uang jajan berapalah, 100.000 setiap hari. Saudara nabur dari situ. Yang dikurangin itu. Saudara harusnya beli cat time. Enggak lah, saya nggak mau jajan cat time. Saya pakai air putih aja. Nah, jajan budget untuk cat time, saudara masukin ke pelayanan. Saudara jajanin jiwa-jiwa. Itu caranya tuh gitu. Jangan kebalik. Pak, saya ini nabur Pak, tapi saudara masih foya-foya. Salah, kebalik. Foya-foyanya dikurangin buat kemuliaan nama Tuhan. Oke, 10%-nya perpuluhan. Kayaknya ada tuh di slide terakhir atau nggak ada ya? Lupa saya. 10%, oh maaf nggak ada. 10%-nya untuk perpuluhan. 20%-nya untuk tabungan. 30% ini idealis ya, ini idealis. 30%-nya untuk menambah aset atau investasi tadi, 40%-nya buat kebutuhan. Dan saya berdoa buat setiap saudara, begitu saudara terima 1 triliun, saudara bisa mengelola dengan baik. Seperti kata firman Tuhan, the power to get wealth. Oke, mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, buat kami terus lapar, Tuhan. Jatah kami ini besar. Upgrade setiap fondasi dan setiap landasan kami. Supaya setiap berkat yang kami siap terima, kami siap juga untuk menyalurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ucap syukur. Amin. Thank you Bunita untuk kesempatannya. Mari saya mau ajak semuanya untuk kita meresponi firman. Ya, semua hari ini Bapak Ibu yang tidak memiliki pekerjaan boleh open camp dan kita akan berdoa untuk mulai panggil pekerjaan. Kita mulai minta untuk dibukakan mata kita. Setiap talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan, itu sungguh-sungguh kita akan bisa pergunakan. Akan mulai ada kesempatan-kesempatan yang baru. Tetapi kita juga mau berdoa untuk mamanya Ajeng ya. Hari ini apakah ada Ajeng bergabung? Ibu Ada, Rita. Tante. Iya. Dan juga untuk nanti beberapa yang sakit, yang butuh kesembuhan, kita mau sekali lagi biar ada heavenly realm. Ya. Iya. Ya. Ini emas yang kemarin saya terima, saya mau angkat, tapi saya sekali lagi saya mau berkata untuk semua, untuk para penuai, untuk para yang udah setia ikut di heavenly realm, bahwa kita nggak cuman buat Zoom, tetapi kita mau yang dari roh, yang dari Tuhan itu nyata mengalami. Ya, kemarin sudah ada beberapa kesaksian terobosan, kesaksian berkat, kesembuhan dan banyak hal.
tetapi kita mau lebih lagi, ya. Saya minta semuanya yang membutuhkan pekerjaan, mari kita open camp terlebih dahulu. Syakana rabashe. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh rabasyada barabashe. Tuhan, kami mau berkata di dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap talenta yang sudah Kau berikan dalam hidup kami Tuhan, ya, kami mau berkata di dalam nama Yesus, kami ini ada untuk menghasilkan, kami ada ini untuk berbuat Tuhan, kami ada Tuhan. Syakana rabashe. Semua roh kemandulan, semua roh kematian, semua roh yang tidak menghasilkan, semua roh kegagalan, semua roh ketakutan, semua roh yang membuat kami tidak bisa breakthrough, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami berkata kami mau patahkan di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu berurusan, mari putuskan semua dari ketakutan, dari kegagalan, dari setiap tembok-tembok yang menghalangi. Tuhan, kami bukakan setiap pintu-pintu kesempatan untuk membuka bidang-bidang yang baru, untuk membuka pintu-pintu yang baru. Setiap usaha, pekerjaan terbuka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami minta kemampuan untuk manajerial, kami minta kemampuan bekerja, kami minta Tuhan sungguh haus dan lapar untuk mengerjakan. Kami buang semua kemalasan, semua kemiskinan, semua kebodohan di dalam nama Yesus. Setiap kutuk demi kutuk, saya melihat ada tembok yang sangat cukup tebal. Itu karena kutuk demi kutuk yang turun dari keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus, langit yang menjadi tembaga. Tuhan, 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 Tuhan. Semua perpuluhan yang tidak terbayarkan Tuhan, mari berikan sekali lagi kesempatan, kemampuan untuk membayar perpuluhan demi perpuluhan. Syakana rabashe. Kemampuan untuk menabur. Syakana rabashe generebe Baba. Kami cabut, hamba berkata di dalam nama Tuhan Yesus, kutuk hutang, kutuk di dalam nama Yesus, kutuk kegagalan yang dari keturunan demi keturunan. Syakana rabashe genereba. Semua kutuk cinta akan uang Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, kami mau cabut, kami mau cabut, kami mau cabut, kami mau cabut di dalam nama Yesus. Semua yang baik, semua yang baik. Syakana rabashe genereba. Semua yang baik pasti terjadi. Tuhan, hamba mau lepaskan Tuhan sekali lagi, biar ada cawan-cawan kebenaran-Mu mempersiapkan hati kami, kebenaran-Mu melengkapi cawan demi cawan, setiap wadah demi wadah. Kebenaran-Mu mempersiapkan wadah-wadah yang baru, wadah yang bisa set up sesuai dengan kebenaran Allah. Oh
kami mengelolanya. Ajar tangan kami mengusahakannya. Ajar tangan kami untuk bekerja. Sedang terjadi, sedang tergenapi atas bangsaku. I believe in miracle. I believe in miracle. Saya minta ruang untuk ajang dimunculkan buat semua yang sakit, yang membutuhkan kesembuhan. Engkau boleh letakkan tangan di dadamu. Shakanarama shekenerema. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, yang ajaib. Tuhan Hamba berkata, yes, kami angkat tangan bersama-sama untuk Ibu Rita Tuhan. Kesembuhan selama ini, pertolongan yang dari Tuhan itu turun dalam nama Yesus. Tidak ada satupun yang bisa dibatasi dengan ruang, jarak, dan waktu di dalam nama Yesus. I believe. Shakanarabashe. Kianarabo. Kianarabashekenereba. I believe. Ya Tuhan, ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan, mari letakkan tanganmu sendiri. Shekenereba. Dalam nama Yesus, semua sakit penyakit, roh sakit penyakit, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya, saya cuma rasakan buat Ibu Rita. Bisakah engkau masih percaya sama Tuhan? Masih bisakah kita percaya dengan Tuhan di saat-saat kita terendah? Masih beranikah kita mengangkat mata kita untuk berkata, Tuhan, pertolonganku sekali lagi hanya datang daripadamu. Shakanarapa shekenereba. Buat semua yang sakit, buat semua yang sakit, sekali lagi, bisakah kita percaya tangannya tetap bisa memberikan kesembuhan? Tangannya tetap bisa. Shakanaraba shekenereba. Dia dokter dari segala dokter. Shakarabasho. Tuhan, kami mau lihat, kami rindu untuk melihat yang ajaib itu jadi. I believe. Mari berikan hati yang percaya. Mari berikan hati yang bulat dan utuh untuk percaya Tuhan. Shakanaraba shekenereba. Mari berikan landasan iman untuk engkau bisa bekerja. Shakanarabashe. Bahkan di saat kami tidak bisa percaya, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan. Shadabarabashe. I believe. Sekali lagi semuanya angkat tangan, semua yang masih mengikuti angkat tangan. Mari satukan hati.
Kerapa sokonto kono robo segenereba. Orapa sokonto kono robo segenereba. Semua sakit penyakit, semua pusing-pusing, semua sakit penyakit, apapun juga, pernafasan ke lambung, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kesembuhan. Pagi hari ini ada kesembuhan. Pagi hari ini kami berkata, oleh bilur-bilur Yesus aku menjadi sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus aku jadi sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus aku jadi sembuh. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh robos sokono robos. Semua gula, diabetes, jantung, semua saluran-saluran yang tersumbat, di dalam nama Yesus kami perlu tubuh yang sehat untuk bisa menyelesaikan semuanya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Pagi hari ini kami sepakat Tuhan, sekali lagi Heaven Direm pagi hari ini Engkau membukakan setiap usaha-usaha yang baru. Engkau sedang mau mencurahkan berkat. Biar ada Tuhan kemampuan untuk mempersiapkan wadah demi wadah Tuhan. Manajerial, mengatur keuangan, kemampuan untuk bekerja, kemampuan untuk memanage waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus, juga hari ini, pagi hari ini kami terima kesembuhan demi kesembuhan ilahi. Dalam nama Yesus kami kuat, kami sehat, dan kami mencapai sampai destiny tertinggi, destiny puncak destiny. Dalam nama Yesus, biar berkat-Mu menyertai seluruh umat-Mu. Dalam nama Yesus, amin.